Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Emir Jal Aulia. Saya di sini selaku moderator di presentasi kali ini. Di sini kami akan mempresentasikan sejarah Muhammadiyah yang diampu oleh dosen pengampu Muntohar MPDI. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing yang dimulai dari Tika. Perkenalkan, nama saya Tika Ihwanurbaiti, NIM 190801174. Perkenalkan, saya Alvina Rizky Nur Antiko, NIM 19080100075. Perkenalkan, nama saya Siti Hasanah, NIM 1908010076. Wardani NIM 1908010077. Baik. Perkenalkan, saya Emir Jal Aulia dengan NIM 190801178. Baik, langsung saja. Di sini kami akan mempresentasikan berikut poin-poin yang akan dipresentasikan kali ini. Yang pertama yaitu pengertian dan latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Kemudian ada faktor sejarah berdirinya Muhammadiyah, lalu proses berdirinya Muhammadiyah, profil Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian pemikiran-pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang Islam, lalu tokoh pendiri Muhammadiyah, dan yang terakhir yaitu ciri khas Muhammadiyah. Langsung saja masuk ke poin pertama, yaitu pengertian dan latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Baik, pengertian Muhammadiyah. Pengertian Muhammadiyah di sini ada dua, yaitu arti dalam bahasa dan arti dalam istilah. Arti dalam bahasa, Muhammadiyah berasal dari bahasa Arab, itu Muhammad, yaitu nabi atau rasul yang terakhir. Kemudian dapat Yanisbiyah yang artinya menjeniskan. Jadi Muhammadiyah berarti umatnya Muhammad atau pengikut Muhammad, yaitu semua orang yang meyakini bahwa Muhammad adalah hamba dan pesuruh Allah yang terakhir. Kemudian yaitu arti dalam istilah. Muhammadiyah adalah gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi munkar berasas Islam dan bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yaitu latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Di sini ada 4 pokok latar belakang berdirinya Muhammadiyah, yaitu yang pertama keinginan Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan organisasi yang dapat dijadikan tempat dakwah. Kemudian ada yaitu ketidakmurniannya ajaran Islam yang dipahami oleh sebagian umat Islam Indonesia. Selanjutnya keterbelakangan umat Islam Indonesia dalam segi kehidupan, dan yang terakhir yaitu maraknya kristenisasi di Indonesia sebagai efek domino dari imperialisme Eropa ke dunia timur yang mayoritas beragama Islam. Kemudian, ada faktor sejarah berdirinya Muhammadiyah. Ada 3 faktor, yaitu faktor subjektif, faktor eksternal, dan faktor internal. Faktor subjektif. Faktor subjektif yang sangat kuat bahkan dikatakan sebagai faktor utama dan faktor penentu yang mendorong berdirinya Muhammadiyah adalah hasil pendalaman Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap Al-Quran dalam menelaah, membahas, meneliti, dan mengkaji kandungan isinya. Di antaranya yaitu ada 3. An-Nisa ayat 82, surat Muhammad ayat 24, dan Al-Imran ayat 104.
Selanjutnya yaitu ada faktor internal. Faktor internal diantaranya yang pertama yaitu rusak dan hinanya umat Islam dalam bidang sosial, baik dalam bidang politik, ekonomi, kebudayaan, serta keagamaannya. Tidak tegaknya hidup dan kehidupan agama Islam dalam diri orang dan masyarakat. Tidak bersihnya Islam akibat bercampurnya dengan berbagai macam faham sehingga timbulnya bid'ah dan syirik. 4. Kurang adanya persaudaraan dan persatuan umat Islam dalam membela kepentingan Islam. Dan yang terakhir yaitu belum selesai dan sempurnanya perjuangan para wali dalam mengembangkan agama Islam di Indonesia. Selanjutnya yaitu ada faktor eksternal atau faktor dari luar. Yang pertama, adanya pengaruh gerakan reformasi dan purifikasi yang dipelopori oleh Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, serta Muhammad Abdul Wahab. Kedua, kegiatan-kegiatan kristening politik, yaitu usaha-usaha misi dan zending yang bermaksud mengkristenkan umat Islam Indonesia. Dan yang terakhir, yaitu adanya penjajahan kolonialis yang membelenggu umat Islam Indonesia dan penetrasi kebudayaan Barat, sehingga menimbulkan sikap acuh tak acuh, bahkan mencemoohkan Islam dari kalangan pelajar Indonesia dan akibat-akibat negatif lainnya. Kemudian, ada proses berdirinya Muhammadiyah. Sebelum Muhammadiyah resmi dideklarasikan, ada 5 langkah yang telah diambil oleh Ahmad Dahlan sebagai proses awal untuk berdirinya Muhammadiyah. Yang pertama, berdiskusi dengan guru-guru Quake School. Yang kedua, berdiskusi dengan orang-orang dekat untuk mencari nama yang tepat bagi organisasi yang akan didirikan. Kemudian yang ketiga, mengajukan permohonan kepada Hoofddestur Budi Utomo agar mengusulkan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk berdirinya Muhammadiyah. Yang keempat, mengadakan rapat-rapat persiapan peresmian berdirinya Muhammadiyah. Dan yang terakhir, memproklamirkan berdirinya Muhammadiyah. Selanjutnya yaitu ada rumusan dan tujuan Muhammadiyah. Dalam didirikannya Muhammadiyah terdapat rumusan dan tujuan didirikannya Muhammadiyah, yaitu Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amal ma'ruf nahi mungkar berdasarkan Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Namun sebelum diresmikannya, rumusan tersebut ada rumusan terdahulu yang telah terrevisi. Selanjutnya adalah profil Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nama Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1868. Wafat di Yogyakarta pada tanggal 23 Februari 1923. Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki nama asli Muhammad Darwis. Lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1868. Ahmad Dahlan adalah anak keempat dari 7 bersaudara yang ada di keluarga Kiai Haji Abu Bakar. Ayahnya seorang tokoh agama terkemuka, khatib di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta di era Hindia Belanda. Ibunya bernama Siti Aminah. Beliau adalah putri Haji Ibrahim, penghulu di Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Selanjutnya, pemikiran-pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang Islam. Bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan, ajaran Islam tidak akan membumi dan dijadikan pandangan hidup pemeluknya kecuali dipraktekkan. Betapapun bagusnya suatu program menurut Dahlan, jika tidak dipraktekkan tidak akan bisa mencapai
bisa mencapai tujuan bersama. Karena itu Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak terlalu banyak mengelaborasi ayat-ayat Al-Quran, tetapi ia lebih banyak mempraktikkan dengan amal nyata. Praktek amal nyata yang fenomenal ketika menerapkan apa yang disebut dalam surat Al-Ma'un yang secara tegas memberi peringatan kepada kaum muslim agar mereka menyayangi anak-anak yatim dan membantu fakir miskin. Selanjutnya, adapun pokok-pokok pikiran dan pandangan tentang Kiai Ahmad Dahlan sebagai uraian sebagai berikut. Yang pertama, dalam bidang akidah, Kiai Haji Ahmad Dahlan sejalan dengan pandangan pemikiran ulama salaf. Yang kedua, menurut pandangan Kiai Ahmad Dahlan, beragama itu adalah beramal, artinya berkarya dan berbuat sesuatu, melakukan tindakan sesuai dengan pedoman Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, dasar pokok hukum Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jika dari keduanya tidak ditemukan kaidah hukum yang eksplisit, maka ditentukan berdasarkan kepada penalaran dengan menggunakan kemampuan berpikir logis. Yang keempat, terdapat 5 jalan untuk memahami Al-Quran, yaitu mengerti artinya, memahami maksudnya atau tafsir, selalu bertanya kepada diri sendiri, apakah larangan dan perintah agama yang telah diketahui telah ditinggal dan perintah agamanya telah dikerjakan, tidak mencari ayat lain sebelum isi ayat sebelum dikerjakan. Yang kelima, Kiai Ahmad Dahlan menyatai bahwa tindakan nyata adalah wujud konkret dari penerjemahan Al-Quran dan organisasi adalah wadah dari tindakan nyata tersebut. Selanjutnya, sebagai landasan agar seseorang suka dan bergembira, maka orang tersebut harus yakin bahwa mati itu bahaya, akan tetapi lupa kepada kematian merifatkan bahaya yang jauh lebih besar dari kematian itu sendiri. Kemudian, kunci persoalan peningkatan kualitas hidup dan kemajuan umat Islam adalah pemahaman terhadap sebagai ilmu pengetahuan sedang berkembang dalam tata kehidupan masyarakat. Dalam kaitannya dalam pandangan ini, Kiai mempunyai pesan, menjadilah insinyur, guru, master, dan kembalilah berjuang dalam Muhammadiyah. Selanjutnya, pembinaan generasi muda dilakukan jalan interaksi langsung. Selanjutnya, strategi tersebut dilaksanakan dengan menghidupkan jiwa dan semangat ijtihad melalui peningkatan kemampuan berpikir logis, rasional, dan mengkaji realitas sosial. Selanjutnya, yang terakhir, objek gerakan luar dakwah Muhammadiyah melalui kecil kaum fakir miskin dan hartawan dan para intelektual. Kemudian ada pendiri dan tokoh pendukung Muhammadiyah. Ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian ada Kiai Haji Ibrahim, kemudian ada Kiai Haji Hisyam, Kiai Haji Mas Mansur, Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Fakih Usman, Kiai Haji M. Yunus Anis, Kiai Haji Ahmad Badau, Buya A.R. Sultan Mansur, Kiai Haji A.R. Fahrudin, Kiai Haji Ahmad Azhar Bashir, Profesor Dr. Haji Amin Rais, Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Syafi'i Ma'arif, Profesor Dr. Kiai Haji Din Syamsuddin MA, Dr. Kiai Haji Haidar Nasyir MSI. Selanjutnya, ada ciri khas dari lambang Muhammadiyah. Warna organisasi hijau daun, lagu Mars Sang Surya.
Lambang persyarikatan berbentuk matahari yang memancarkan 12 sinar yang mengarah ke segala penjuru dengan sinarnya yang berwarna putih bersih bercahaya. Di tengah-tengah matahari terdapat tulisan dengan huruf Arab Muhammadiyah. Pada lingkaran yang mengelilingi tulisan huruf Arab, berwujud kalimat syahadat tauhid di lingkaran sebelah atas. Dan pada lingkaran bagian bawah tertulis kalimat syahadat Rasul. Arti dari lambang Muhammadiyah yaitu matahari merupakan titik pusat dalam tata surya dan merupakan sumber kekuatan semua makhluk hidup yang ada di bumi. 12 sinar matahari yang memancar ke segala penjuru diibaratkan sebagai tekad dan semangat warga Muhammadiyah dalam memperjuangkan Islam. Semangat yang pantang menyerah seperti kaum Hawari atau sahabat Nabi Isa yang berjumlah 12. Warna putih pada seluruh gambar matahari melambangkan kesucian dan keikhlasan. Warna hijau yang menjadi warna dasar melambangkan kedamaian dan kesejahteraan. Baik, mungkin hanya segini dari yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.